Allah lah yang memberi rasa aman dari rasa takut. Pada ayat kedua di surah Quraisy ini ada istilah syita, musim dingin, dan saib, musim panas. Itulah yang berkaitan dengan pada saat terang atau di saat gelap. Manusia itu nggak pilih waktu, sibuk dengan urusan dunia, mau malam tetap sibuk, mau terang apalagi, itu yang paling sibuk ya. Itulah yang membuat manusia secara umum menjadi lalai. Maka Allah perlu memberi peringatan di ayat ketiga, falyabudu. Ini tujuan utama. Tujuan utamanya adalah mengenal Tuhan. Kita menyembah Tuhan itu dalam rangka untuk bisa mengetahui apa yang disembah hingga pada tahap yang terjauh, yaitu mengenal, hingga kita bisa memahami apa yang Allah maksud di dalam urusan kehidupan kita. Baik, demikian 4 ayat ini. Pada malam ini memang tidak terlalu banyak. Ini termasuk ayat yang cukup ringan. Cuman kalau nanti kita maknai tetap berkaitan dengan surah Al-Fatihah ayat ke-5 ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Maka haruslah kita seimbang. Udah segala macam urusan hidup kita di dunia ini tiada pernah lepas dari unsur mengenal Tuhan ya. Karena memang semuanya adalah tujuannya kepada Allah. Baik, demikian untuk surah 106 ini, surah Makkiyah. Kalau ada yang mau diskusikan, silakan. Terima kasih kepada Tuan Guru telah menjelaskan makna dari surah Quraisy ini. Seperti biasa, selanjutnya kita beri kesempatan kepada rekan-rekan semua untuk memberikan pertanyaan. Kalau boleh diizinkan saya yang pertama. Ya, silakan. Di ayat yang terakhir ini kan ditekankan bahwa Allah yang memberikan rasa keberanian dari rasa ketakutan atau nyaman tadi yang Tuhan sampaikan. Apakah ini juga terkait dengan surat An-Nas ini kita bahas mengenai rasa beriman? Apakah ada kaitan dengan rasa beriman yang naik turun itu? Ya, yang harus diisi dengan Al-Furqan beda. ya tentunya terkait ya dengan rasa beriman yang naik dan turun ya. Hanya ini sifatnya lebih kepada akal. Kalau An-Nas itu sifatnya ke dalam dada, urusan rasa beriman. Sedangkan surah Quraisy ini sifatnya ini mau ngajarin akal. Bahwa akal harus dikasih tahu, apapun usahamu, sungguh hanya Allah lah yang membuatmu bisa mencapai hasil tertentu. Hasil itu yang membuat kamu bisa makan dan bisa aman dari berbagai hal. Aman itu macam-macam ya. Kita bisa punya rumah berarti aman dari berbagai gangguan di luar, ada rumah terkunci, itu juga. Kita bisa beli baju, bisa pakai baju berarti aman dari cuaca dan segala macam penyakit debu dan sejenisnya gitu ya. Jadi ini lebih kepada mengajari akal. Jadi surah Quraisy ini mengajarkan manusia secara umum bahwa suku terbaik Quraisy itu Allah beri peringatan, apalagi yang lain-lain. Allah beri peringatan bahwa apapun usahamu itu aku yang berkehendak, kira-kira gitu Allah bilang. Maka kau wajib mengenal aku. Jadi apapun aktivitas dunia tetap urusannya adalah untuk mengenal Allah. Urusan dunia ini kan dalam rangka memudahkan kita mengenal diri. Siapa sih diri kita, apa aja fasilitas yang sudah Allah berikan dalam diri kita. Fasilitas yang Allah berikan sangat banyak ya, nggak bisa kita hitung ya. Mulai udara, bahkan tubuh kita sendiri, sistem yang hebat di dalam tubuh, ada paru, ada ini, ada otak dan seterusnya, ada anggota tubuh, tangan, kaki, darah dan seterusnya, ada jantung. Itu fasilitas hebat. Nah, Allah mengingatkan kamu harus sampai kepada mengenal aku, kata Allah, dengan cara mengenal apa-apa yang di dalam dirimu.
Karena semua yang kau rasakan itu aku yang sebenarnya memberi. Nah, itulah penjelasan ayat ketiga, Rob. Rob yang dimaksud adalah Tuhan yang pemilik rumah ini, Baitullah maksudnya. Maksudnya itu adalah Tuhan yang memberi makan. Rob ini Robbaniyah. Jadi Allah udah memberi kita fasilitas. Di surah An-Nas ada 3 surah itu yang saling terkait. Kemarin udah kan? Rabbinnas, Malikinnas, Ilahinnas. Hanya itu sifatnya kepada dada, mengajari perasaan, rasa beriman. Kalau ini sifatnya kepada akal, ngasih tahu ke akal bahwa apapun yang diusahakan, apapun yang dikerjakan itu Allah semua ujungnya. Arahnya kepada mengenal Allah. Kayak gitu. Jadi saling terkait memang. Setelah gitu, Ya. tadi disampaikan bahwa ini arahnya kepada reminder kepada akal. Tapi di ayat 3 ini pada prakteknya menyembah Tuhan pemilik Ka'bah itu kalau pada diri kita kan berarti dalam diri kita itu. Iya. Jadi kita menghadap kepada qalbiyah dan menyertakan Allah tadi dalam setiap kegiatan apapun tadi. Iya. Oke, kan di sini sudah pekerjaannya sudah batiniah ya. Inilah dia area bahwa ayat 4 itu adalah akal, suruh ngadap ke ayat 3. Ayat 3 itu kolbi. Untuk mengenal Allah hanya melalui kolbi. Kolbi lah pintunya. Karena kolbi yang menghubungkan kepada ruh. Maka ayat 4 itu akal, disuruh menghadap kepada kolbi. Kalau nggak menghadap kepada kolbi, dia ngadapnya ke korin. Korin urusannya ke iblis. Gitu ya. Di dalam kolbi itu pasangan akal minimal fuad. Jadi jantungnya adalah ayat 3, tapi tujuan surah ini adalah untuk mengajari akal supaya patuh kepada Allah, dan itu melalui kolbi. Gitu. Ya. Sedangkan yang ayat 1-2 itulah zohir. Kebiasaan secara nyata manusia, jual beli. Ya, kerja kita semua ujungnya transaksi kan, nggak ada yang nggak transaksi kan. Orang belajar di kampus sama, dia dapat manfaat, kita dapat manfaat juga, dapat gaji kan gitu, sama, semua transaksi. Nah itu 1-2. Nah ini adalah kebiasaan manusia secara umum. Kenapa di sini orang Quraisy? Karena suku Quraisy itu suku terbaik. Nabi Muhammad dari situ soalnya. Itu tersirat. Jangan kita bilang nanti mana nanti suku lain ya kan. Nah, tapi Allah udah menetapkan. Sudah ditetapkan Allah, suku Quraisy suku terbaik karena kekasihku dari situ. Gak ada alasan apapun, Allah ya suka-suka Allah mau buat gimana terserah Allah ya kan. Nah, secara logika akal bisa menerima. Iyalah Nabi Muhammad pun dari suku Quraisy ya pastilah terbaik. Gitu ya. Suku terbaik kedua Bani Israel karena nabi-nabi yang lain juga dari Bani Israel. Meskipun di situ juga ada yang Allah hukum ya kan. Jadi gitu. Sama di suku Quraisy pun ada yang Allah hukum. Buktinya pada Abu Lahab, Abu Jahal, sama itu juga bangsa Quraisy semua tuh, petinggi-petinggi kafir Quraisy di saatnya, di zamannya dulu. Allah hukum juga, banyak yang dihukum Allah, jadi sama. Jadi sukunya boleh suku terbaik, tapi bukan berarti suku tadi itu semuanya selamat, enggak. Dikit juga yang selamat, enggak banyak gitu. Nah, hanya sindiran ini sebenarnya kepada manusia secara umum, tapi Allah tunjukkan suku terbaik aja aku peringati. Aku ingatkan, apalagi yang lain-lain gitu ya. Jadi 1 dan 2 zohir, 3 adalah kolbinya, ya. Sedangkan yang satu lagi adalah akal, yang ayat keempat. Jadi akal nanti kan terkait sama rasa yang ada dalam dada untuk dihubungkan ke kolbi, kira-kira gitu ya. Secara pembahasan tersiratnya, pembahasan secara rahasia. Ya, silakan yang lain. Masuk. Mungkin mau nanya. Tuan Murabi.